Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap ilmu Nahwu dasar, membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwu. Kita kemarin telah membahas 5 dari mansubatul asma, yaitu maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, kemudian maf'ul mutlaq dan maf'ul mu'ah. Sekarang kita lanjutkan ke mansubatul asma yang berikutnya. Kita masuk ke halaman 62, yaitu al-hal. 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 Hal ini adalah kondisi atau keadaan. Penulis rahimahullah mengatakan, al-halusmun, hal adalah isim, yudhkaru, yang disebutkan, dibayani untuk menjelaskan hayati, kondisi atau keadaan, al-fa'ili, fa'il, awil maf'uli bihi, atau maf'ul bih, objek, hina husulil fi'li, ketika terjadinya fi'il. Jadi ini menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya fi'il. Misal contoh, Ja'a Muhammadun rakiban. Ja'a Muhammadun rakiban. Artinya Muhammad telah datang rakiban, dalam keadaan berkendara. Eh, secara yang berkendara. Dalam keadaan berkendara. Maka rakiban di sini adalah hal. Dia adalah hal. Menjelaskan kondisi fa'il, yaitu Muhammadun. Ya, fa'il dari Ja'a. Ketika dia Ja'a, ketika dia datang. Datangnya bagaimana? Dalam keadaan berkendara. Kata lain, sholat Aliun jalisan. Ali sholat sambil duduk. Dalam keadaan duduk atau sambil duduk. Nah, jalisan di sini adalah hal menjelaskan kondisi Ali ketika dia sholat. Akalal waladu qa'iman. Anak itu makan sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Qa'iman hal. Wa alamatuhu, dan tandanya an yasluha wuqu'uhu, dia cocok jawaban di kaifa sebagai jawaban untuk pertanyaan kaifa, bagaimana. Bagaimana Muhammad datang dalam keadaan berkendara. Bagaimana ahli salat dalam keadaan duduk. Bagaimana anak itu makan dalam keadaan berdiri. Wa syartul hali, syarat hal, an yakuna nakiratan. Hal ini harus nakirah. Wa an yakuna sahibuhu ma'rifatan. Dan sahibnya, itu sahibul hal, itu harus ma'rifah. Nah, tadi hal itu adalah yang rokiban. Mana yang disebut sahibul hal? Sahibul hal itu adalah Muhammadun ini. Ini adalah sahibul hal. Sahibul hal. Ya, siapa yang diceritakan kondisinya. Ya, dia bukan kondisi dalam kalimat karena kedudukan dalam kalimatnya adalah fa'il. Nah, tapi di sini ada sahibnya hal, temannya hal, pasangannya hal. Ketika ada hal, ada sahibul hal. Dan contoh kedua, jalisan ini adalah hal, maka sahibul halnya adalah Ali. Dia menceritakan kondisi Ali ketika sholat. Nah, halnya itu harus nakiroh. Rokiban, jalisan ini nakiroh. Bertanwin. Nah, tapi kalau sahibul halnya harus ma'rifah. Muhammadun ini alam, nama orang. Dia ma'rifah. Aliun ini juga alam, nama orang. Dia ma'rifah. Seperti itu. Akal al-waladu itu ma'rifah. Nah, hal itu dibagi dua.
ada yang mufradah, mufradatan, ada yang murakkabah, murakkabatan. Nah, mufradatan itu adalah yang satu kata. Sholal waladu jalisan contohnya. Jalisan ini adalah al mufradah. Sholal waladani jalisa ini. Dua anak itu sholat sambil duduk. Jalisa ini tetap hal mufradah. Ini seperti khobar mufrad. Sholal awladu jalisina. Anak-anak itu sholat sambil duduk. Jalis ini adalah hal mufradah. Ya, berarti yang murakkabah itu yang bukan mufradah. Yang selain mufradah. Contohnya ja'al waladu ya beki. Ja'al waladu ya beki. Anak itu datang ya beki sambil menangis. Dalam keadaan menangis. Nah, ya beki ini adalah hal murakkabah. Hal murakkabah. Dia berupa jumlah fi'liyah. Berupa jumlah fi'liyah. Ja'a Aliun yamshi. Ali datang sambil jalan. Dalam keadaan berjalan. Sambil jalan. Nah, maka yamshi di sini adalah hal murakkabah. Dia jumlah fi'liyah. La tashrab wa anta qa'imun. La tashrab wa anta qa'imun. Jangan kamu minum dalam keadaan berdiri. Jangan kamu minum sambil berdiri. Begitu artinya. Jadi bukan sekedar dan ya, dan kamu berdiri, tapi sambil berdiri atau dalam keadaan berdiri. Maka anta qaimun ini adalah hal murakkabah berupa jumlah ismiyah. Anta qaimun jumlah ismiyah merupakan hal murakkabah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di sini ada sedikit kaidah al-qaidatu ada dua. Yang pertama kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirati fahiya sifatun. Setiap jumlah kalimat yang terletak setelah nakiroh, maka dia adalah sifat, sifah, naat, bukan hal. Nah, misal contoh, maksudnya gimana? Kita lihat, au waladin salihin yada'u lahu. Nah, ini dalam hadis, in qata'a anhu amaluhu, idza mata al-insanu qata'a anhu amaluhu illa salas, bisa bisalas. Nah, salah satunya adalah waladin salihin ya Allah. Jika seorang mati itu terputus amalannya kecuali tiga hal. Yang ketiga adalah waladin salihin ya Allah. Atau anak yang saleh yang yang senantiasa mendoakannya. Nah, ya da'ulahu ini adalah jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah. Terletak setelah nakirah. Maka ini adalah sifat bagi nakirah. Dan sebenarnya utamanya itu waladinnya, yaitu anak yang senantiasa mendoakannya, anak yang selalu mendoakannya, senantiasa mendoakan. Jadi dia bukan hal, jadi bukan satu kali doang dia mendoakan, tapi menjadi sifat baginya, senantiasa mendoakan. Nah, terus bedanya apa yang kedua? Di halaman 63 kalau di sini, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Nah, yang kedua adalah kalau ada jumlah, setiap jumlah itu yang terletak setelah ma'rifah. Kalau yang nomor satu tadi nakirah. Kalau ini ma'rifah, itu bedanya. Maka faya halun. Nah, maka jumlahnya ini adalah berupa hal, hal murakkabah tadi. Bukan sifah. Contoh, ja'al waladu ya baki. Ja'al waladu ya baki tadi ya. Anak itu datang sambil menangis. Sambil menangis. Dalam keadaan menangis. Al-waladu ini adalah ma'rifah. Nah, mungkin perbedaan antara satu dan dua belum kelihatan. Coba kita ganti al-waladu menjadi, maka yang baki di sini hal ya. Kalau kita ganti al-waladu menjadi nakirah. Ja'a waladun ya baki. Ja'a waladun ya baki. Waladunnya nakirah. Maka ya baki di sini menjadi sifat, bukan hal. Nah, kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kira-kira jadi seperti apa? Kalimat yang ja'a waladun ya baki. Ja'a waladun ya beki. Mm-mm.
Oh, kalau diterjemahkan di Indonesia, ntar jaa itu datang Ustadz ya. Hmm, datang. Anak laki-laki itu datang, eh, ya beki menangis Ustadz ya. Anak laki-laki itu datang sambil menangis. Nah, kalau sambil menangis itu tadi yang atas, yang atas. Oh, Ja'al waladu ya begini betul sambil menangis karena ya begini berupa hal yaitu kondisi anak itu ketika datang dia iya, sambil menangis. saat datang Tapi kalau yang sambil bawah menangis. dia menjadi sifat baginya. Sepertinya tadi awaladin solihin yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi dia bukan cuma satu kali doang. Kalau ini kan ja'al waladu ya beki, dia menangisnya tuh sekali doang ketika dia datang. Nah, tapi kalau yang awaladin solihin yad'u lahu, mendoakannya bukan hanya sekali, tapi senantiasa terus-menerus setiap hari. Nah, berarti Oh, sama. tadi contohnya kita tanyakan itu al waladu atau kalau di buku kan ja al waladu ya. Iya, nah ini saya kasih contoh untuk eh, biar tahu bedanya antara nomor satu dan dua itu apa. Nah ini contohnya nomor satu nih, ja'awaladun ya beki. Itu artinya jadi gimana? Nah berarti artinya bukan anak itu datang sambil menangis, tapi apa Dia menangis kira-kira? setiap datang dia menangis. Jadi sifatnya anak itu Ya berarti kalau anak itu sifatnya suka menangis, kita sebutnya apa di bahasa Indonesia? Kalau terus-terusan kan nangis terus ya, setiap hari, anak itu sifatnya apa cengeng ya cengeng, betul. Jadi anak yang cengeng itu datang seperti datang. itu. Nah, anak yang cengeng itu telah datang. Anak yang senantiasa menangis, yang terus-menerus menangis, yang setiap hari menangis, yang sifatnya itu suka menangis, telah datang. Itu bedanya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Seperti itu. Ja'al waladu ya beki dengan ja'a waladun ya beki. Nah, kalau waladun ya beki, ini menangis itu sudah menjadi sifat baginya. Kalau yang atas enggak, dia cuma sekali itu doang, misalnya jatuh terus dia nangis. Tapi siapa tahu di kesempatan lain dia tidak menangis. Tapi kalau dua, itu menangis itu menjadi Iya, sifat bagi si waladun. Nah, itu iya. penjelasan tentang kaidah yang dijelaskan di sini satu dan dua. Biar lebih jelas nih saya. Nah, Yang membedakan itu hanya anu kan Ustadz isim nakirah dengan isim ma'rifatnya di apa tadi sohibnya ya, ya. ya betul. Di sahibul halnya itu kalau ma'rifah maka dia jadi hal. Tapi kalau dia nakirah ya bukan jadi sahibul hal, dia jadi man'ut nanti namanya. Jadi di naat nanti si yabekinya kita melihat si kalimat yabekinya ini. Yabekinya itu kalau terletak setelah sesuatu yang ma'rifah dia jadi hal. Tapi kalau jumlah fi'liyah atau jabeki di sini terletak setelah isim nakirah maka bukan hal tapi sifat namanya, sifat atau naat nanti dia beda. Nah, maka arti dalam bahasa Indonesia nanti berbeda. Maknanya jadi berbeda. Seperti itu. Untuk hal, masih ada ya. Nah, kita baca dulu yang ketentuan hal di halaman 63 kalau di sini. Ada 5. Yang pertama, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, ini untuk hal yang mufradah. Tadi jalisan, rokiban, iman. Ini bentuknya isim fa'il. Ada juga isim maf'ul, tapi di sini belum ada contohnya. Nomor 2, hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan tadi ya. Anak itu datang sambil menangis. Anak itu datang dalam keadaan menangis. Nomor 3, hal terdiri dari isim nakirah. Sedangkan sohibul hal harus marifah tadi ya. 4, jika keduanya nakirah atau marifah, maka keduanya menjadi sifat. Nah, ini seperti contoh la tashrab ma'an harron. Jangan kamu minum air yang panas. Ma'an harron. Air yang panas. Nah, ini namanya sifat mausuf nanti, bukan hal. Air yang panas. Atau dua-duanya ma'rifah. La tashrobil ma'al harro. La tashrob al ma'al harro. Ini sama-sama ma'rifah. Al-ma' dengan al-har. Ini juga artinya jangan kamu minum air yang panas. Nah, ini jadinya sifat. Jadinya naat, bukan hal. Kalau hal itu yang kanan yang ma'rifah, yang kirinya nakiroh. Berbeda. Kalau dua-duanya nakiroh atau dua-duanya ma'rifah, dia jadinya sifat. Yang kelima, hal harus selalu mengikuti sahibul hal dalam. Yang pertama, mudzakkar mu'annatsnya. Nah, kalau sahibul hal yang mudzakkar, maka halnya juga ikut mudzakkar. Begitu pula mu'annats. Yang B, yang kedua, mufrad musanna jamaknya. Jumlahnya juga harus sama tadi. Sholal waladu jalisan. Sholal waladani jalisaini.
Sholal auladu jalisina. Nah, terus menyesuaikan jumlahnya. Kemudian ada tamrin terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nur Hayati minum sambil duduk. Nah, boleh dicoba nih nomor satu. Nur Hayati minum sambil duduk. Bahasa Arabnya seperti apa? Nur Hayati minum sambil duduk. Hmm. Tasroba Nurhayati, Tasroba Nurhayati, ya, sambil duduknya itu ja, sambil sambil duduk Pak. Dia Pakai ngikutin niat yang di contoh sebelumnya ada. Sholal waladu, anu, pakai jalisan nggak Ustaz? Soal waladu jalisan kan? betul. Nah, Kalau kalau waladu jalisan. kan jadi Nah, jalisan Tasrobu tapi Nurhayati jalisan, jalisan untuk jadi muzakkar. Nur Hayati laki-laki atau jadi perempuan? Nurhayati perempuan. Nah, berarti bukan jalisan tapi jalisatan. Jalisata. Jalis, Jalisatan. ya jalisatan. Jalisatan. Ada tamar butuhnya di akhir. Jalisatan. Kalau Ah, jalisan itu laki-laki, perempuannya jalisan. Jalisatan. Jalisatan. Nah, tadi alat Pak. Ya, tashrobu ya, bukan tashroba. jalisatan. Tashrobu. Atau bisa, Iya, tasrob. ya, kalau pakai fi'il madhi, syaribat ya. Syaribat. Syaribat. Ya, bisa tashrobu, bisa syaribat. Tashrobu nurul hayati jalisatan. Nah, di sini artinya sudah hayati minum sambil duduk atau dalam keadaan duduk. Jalisatan. Nah, gendernya harus menyesuaikan juga mudzakkar muannats-nya. Nah, nomor 2 sampai 5 silakan di PR-kan nanti dikerjakan di lain waktu. Kita bahas di lain waktu. Sampai sini hal bisa dipahami. Bisa Ustaz, bisa. Nah, nanti tinggal latihan-latihan saja. Nah, kita lanjut ke mansubatul asma berikutnya, yaitu tamyiz. Yang ketujuh, yaitu tamyiz. Tamyiz. Apa itu at-tamyiz? Penulis rahimahullah mengatakan at-tamyizu ismun. Tamyiz adalah isim. Yudhkaru yang disebutkan ba'da mubahamin. Setelah mubaham. Mubaham ini adalah sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang belum jelas. Liwaddihahu, untuk menjelaskannya. Nah, jadi ada sesuatu yang mubaham, isim yang belum jelas, kemudian tamyiz ini datang untuk menjelaskannya, membuatnya jelas. Maksudnya gimana contoh, Mithlu? At-tamyiz. Contohnya ishtara itu ishrina kitaban. Ishtara itu ishrina kitaban. Artinya saya membeli 20 buku. Saya membeli 20 kitab. Saya membeli 20 buku. Andai kan misalnya kita hapus kitabannya. Kitaban di sini ada tamyiz. Nah, ishtara itu ishrina. Saya membeli 20. Nah, isyrina ini adalah sesuatu yang mubaham. Masih belum jelas 20 apa gitu, 20 apa. Kalau cuma kita katakan atau itu isyrina. Saya membeli 20. 20 apa? Bisa 20 buku, bisa 20 pulpen, bisa 20 kursi, 20 rumah, 20 mobil, 20 domba dan lain-lain. Nah, maka datang kitaban di sini untuk menjelaskan 20 ini apa, 20 apa. Maka kitaban di sini disebut tamyiz. Seperti itu. Tabani adalah tamyiz, datang untuk menjelaskan sesuatu yang membaham, yaitu asyrina tadi. Kemudian ishtara itu kilograman ruzan. Saya membeli 1 kilogram beras, ruzan beras. Kilogram ini adalah kilogram, 1 kilogram. Saya membeli 1 kilogram beras. Nah, ruzan di sana adalah tamyiz. Kilogram itu masih mubaham. Kemudian kalau di sini di halaman 64, pembahasan berikutnya, ada yang disebut al-mumayyaz. Nah, mumayyaz itu adalah yang ditamyiz. Tadi yang mubaham sebenarnya sama aja. Al-mumayyaz. Al-mumayyaz atau al-mubaham lah. Sama ini.
Nah, mumayyaz atau mubaham itu ada dua macam. Ada yang malful, ada yang malhul. Ini istilah aja. Malful itu yang dilafazkan, artinya yang berupa satu kata. Ini seperti mufradah atau khabar mufrad, satu kata. Nah, tapi ini ada empat jenis. Yang pertama asmaul kail. Asmaul kail ini adalah ukuran ya, ukuran volume, biasanya volume. Ukuran volume. Contohnya istaratu litron ruzan. Istaratu litron ruzan. Saya membeli 1 liter beras. Nah, beras biasanya kalau nggak kilo kita beli liter, 1 liter beras. Maka litron ini ada salah satu dari asmaul kail, ukuran volume. Nah, dia mubaham. Kemudian yang kedua asmaul wazni. Nah, ini berat ya, weight atau massa berat. Ishtara itu kilograman lahman. Saya membeli 1 kilogram daging. Saya membeli 1 kilogram daging. Nah, kilograman ini adalah asmaul wazni, salah satu dari asmaul wazni. Berat, kilogram, grama, dan seterusnya. Yang ketiga adalah asmaul masahah. Ya, masahah ini adalah bisa panjang atau luas ya. Panjang atau luas. Contohnya ishtara itu mitron kumasyan. Saya membeli 1 meter kain. Saya membeli 1 meter kain. Ya, bisa panjang 1 meter atau 1 kali 1 meter kuadrat kain. Ya, mungkin panjang. Saya membeli 1 meter kain, panjang 1 meter. Meteran, maka itu asmaul masahah. Kemudian yang keempat adalah asmaul adat. Nah, ini yang paling sering dipakai sebagai di pembahasan tamyiz, yaitu bilangan, angka, 3 sampai tak hingga. Contohnya Ishtara itu Ishrina kitaban. Saya membeli 20 kitab. Nah, Ishrina ini adalah asmaul adat. Ishrina ini adalah adat. Kemudian berikutnya yang malhuz. Ini yang berupa bukan cuma satu kata. Dia bisa berupa kalimat. Contohnya anak aksaru minka malan. Nah, ini diantaranya di dalam surah Al-Kahfi. Anak aksaru minka malan. Artinya adalah saya lebih banyak darimu hartanya. Saya lebih banyak darimu apanya? Hartanya. Saya lebih banyak darimu. Nah, ini masih belum jelas nih. Apa sih yang saya yang lebih banyak darimu? Apa yang lebih banyak? Malan, hartanya. Maka malan ini adalah tamyiz dari mumayyiz yang malhuz, yaitu berupa jumlah ismiyah ana aktsaru minka. Ana aktsaru minka. Ini adalah mumayyiz yang malhuz. Maka malan itu datang menjelaskan ana aktsaru minka, seperti itu. Contoh kedua, hasuna aliyun wajahan. Ali itu bagus wajahnya. Nah, Ali itu bagus. Apanya yang Ali itu bagus? Apanya yang bagus dari Ali? Wajahnya, wajahan. Maka wajahan adalah tamyiz dari mumayyaz yang malhuz. Hasuna aliyun ini adalah jumlah fi'liyah berupa mumayyaz malhuz. Kemudian huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dari saya badannya. Dia lebih kecil dari saya. Apanya? Masih belum jelas. Jasadan, badannya. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik jiwanya. Muhammad itu baik jiwanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian yang terkait dengan ini adalah al-ma'dud, al-ma'dud. Nah, spesifik untuk yang mumayyaznya berupa adat. Nah, nanti disebut dengan adat ma'dud. Nah, ma'dud ini adalah sesuatu yang dibilangnya itu. Adat itu bilangannya, ma'dud ini adalah tamyiznya yang datang setelah adat. Nah, ini dibedakan menjadi 3 di sini. Ada yang 3 sampai 10, kemudian yang kedua itu 11 sampai 99. Yang ketiga itu kalau adatnya 100, 200 sampai 1000. Nah, ini kelipatan 100 maksudnya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Nah, kalau adatnya, kalau bilangannya 3 sampai 10, maka ma'dudnya an yakuna jam'an majruran. Jamak harus jamak dan dia majrur. Mislu, salah satu auladin. Salah satu auladin. 3 anak. 3 anak. Maka auladin, maka salah satu ini kan 3. Salah satu dari 3 sampai 10. Auladin ini adalah ma'adud. Salah satu adat,
Auladin itu ma'dud. Maka ma'dudnya itu harus jama dan majrur. Aulad ini bentuk jama dari walad, kemudian dia harus majrur. Auladin, bukan auladan, bukan auladun. Salah satu auladin, jama majrur. Satu rijalin, lima pria, lima pria. Nah, maka rijal ini adalah ma'dud dari khomsah. Rijal ini adalah jama dan dia majrur. Kemudian yang kedua, yaitu dari 11 sampai 99. Maka ma'adudnya bukan jamak majrur lagi, tapi an yakuna mufradan mansuban. Dia mufrad dan dia mansub. Mufrad mansub, bukan jamak majrur. Contoh, khamsata asyara waladan. Khamsata asyara waladan. Khamsata asyara itu 15. Khamsah 5, asyara 10, 15 anak. 15 anak. Nah, maka tidak kita katakan khamsata asyara auladin, tapi harus mufrad mansub. Walad itu mufradnya dan dia mansub. Waladan, bukan waladin. Khamsata asyara waladan. Seperti itu. Contoh lain, arba'ata asyara rojulan. 14 pria. 14 orang. Maka rojulan, bukan rijalin lagi. Dan yang ketiga itu yang kelipatan 100 sampai dia 1000 harus mufrad majrur. Mufrad majrur. Kalau tadi mufrad mansub, ini mufrad majrur. Contohnya mi'atu waladin. Mi'atu waladin. 100 orang, 100 anak. Nah, walad ini mufrad dan dia harus majrur. Din, waladin, bukan waladan. Alfu rojulin, 1000 orang, 1000 pria. Rojul ini adalah rojulin mufrad majrur. Nah, untuk memudahkan penghafalan, untuk hukum ma'dud ini bisa kita hafalkan dengan jin, man, min. Jin, man, min. Jin, man, min. Nah, jin itu adalah jamak dan dia majrur, jin. Nah, makanya jin. Kemudian man, mimnya itu mufrad. Nah, man itu mansub, maka mufrad mansub. Kemudian yang ketiga, yang 100 sampai 1000 itu min. Mufrad majrur, mufrad min, dan kemudian min majrur. Seperti itu. Dan kalau saya ngafalinnya dulu seperti itu dari guru. Di antara jin, man, min. Jin jamak majrur, man mufrad mansub, min mufrad majrur. Untuk perbedaan tiga ini madud. Sampai di sini bisa dipahami. Tamyiz. Ya bisa Ustadz. Nah, nah, berikutnya ada tamrin terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini di antara yang sangat sulit sih, karena ada hal juga yang sebenarnya belum disampaikan. Tapi nggak apa-apa, sebisanya dulu nanti. Ya, kita coba satu soal. Nomor satu itu adalah 5 hadis, 5 buah hadis, 5 buah hadis. Hadis itu mufradnya hadis, jamanya adalah ahadis. Hadisu kalau kalau marfu'nya ahadisu, kalau kalau dia mufradnya hadisun. Nah, coba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 5 buah hadis. Jadi seperti apa kira-kira? Jadi khom satu ahadisi Nah, satu ahad. ahadis Nah, hadis. ahadisi. Nah, ahadis di sini dia adalah termasuk ke dalam sighah muntahal jumu. Maka dia termasuk ke salah satu dari isim alladzi la yansorif. Adalah isim yang tidak bertanwin. Nah, kalau isim alladzi la yansorif, majrurnya bukan dengan kasroh, tapi Sebentar. dengan Coba fathah ya. Nah, ini diingat-ingat lagi dengan fathah. Berarti satu ahaditha. Satu ahaditha. Contohnya masajidu, masajida, masajida. Nah, ini juga ahadithu, ahaditha, ahadith. Majurnya dengan fathah. Nah, Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Contohnya an Aisyata. Dia majurnya dengan fathah untuk isim alladzi la yansorif. Nah, berarti satu ahaditha. 5 hadis. Seperti itu. Nah, nanti Kata-kata. nah, nah betulnya ini adalah jin, dia jamak majrur.
Alif, Jar majrur. majrurnya dengan fathah. Nah, untuk nomor 2 sampai 10 coba dulu sendiri, dijadikan PR. Nanti insya Allah kita bahas bersama-sama di pertemuan-pertemuan berikutnya. 10 menit. Oh ya Ustadz, yang pertemuan terakhir yang apa? eh karena waladani yarkudani Ustadz, Mhm. itu dia kenapa Yarkudani ini tetap Yarkudani, itu saya sudah baca-baca dan ya ada tanya juga. Itu karena ini tidak mempengaruhi fiil mudhari Ustadz. Betul, 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 betul. Ya udah, kita ke situ coba ya. Kalau di sini halaman 45. Nah, eh, di situ sekitar 44 atau 45 berarti. Karena, nah ini penting juga konsep ini. Karena waladani yarkudani. Kudani. Betul. Karena waladani yarkudani. Nah, kenapa yarkudani tetap yarkudani? Karena ini bukan pengubah fiil mudhari. Dia bukan eh, apa namanya? Bukan faktor pengubah bagi fiil mudhari. Bukan amil dari fiil mudhari, ya dia tidak mengubah fiil mudhari kan. Nah, maka yarkudani tetap yarkudani, tidak berubah. Tidak berubah jadi yarkuda ini atau yarkuda enggak. Nah, kalau mansub kan yarkudani jadi yarkuda juga enggak. Karena itu bukan pengubah fiil mudhari, betul. Terus apa dong yang diubah dari kana di sini? Hmm, ter Nah, kita lihat kan asalnya al-waladani yarkudani ini adalah susunan jumlah apa? jumlah ismiyah Betul. Jumlah ismiyah. Maka al-waladani adalah mubtada. Yarkudani berarti sebagai khobar. kobar. Khobar apa ini? Dia khobar jumlah ismiyah kah, jumlah fi'liyah kah, khobar jar majrur kah, atau khobar zaraf? Kobar ya kan, jumlah jumlah ismiyah. Bentar ya. Nah, Yarkudani ini jumlah ismiyah berarti awalnya harus isim dong. Nah, bukan. Oh, jumlah pilih sebentar. Zorof apa ya kemarin itu? Lama. Ya, lihat kalau di sini di halaman 42, di situ ya kisaran 41 atau 42, 43. Ada jumlah khobar yang ghairu mufrad. Ada Kok empat. yang Yang mana? berdua? Kobar majrur, kobar zorof. Yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau zarfu, zarf. Yarkudani. Kira-kira yang mana? Jumlah fi'liyah Ustaz. Nah, jumlah fi'liyah. Jangan fi'il ya. Nah, dan dia di awal. Jumlah fi'liyah. Jumlah Berarti, fi'liyah. ya, berarti dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya yarkudani. Fi'ilnya yarkudani. Fa'ilnya mana sekarang pertanyaannya? Fa'ilnya yang walad Ustaz. Bukan. Nah, di sini bukan fa'ilnya. Al-waladani itu bukan fa'il. Dia mubtada tadi kan. Nah, nggak bisa. Dia mubtada sekaligus fa'il nggak bisa. Kalau udah mubtada, mubtada. Kalau fa'il ya fa'il. Al-waladani itu mubtada. Nah, kalau fa'ilnya bukan itu. Fa'il itu definisinya adalah isim marfu yang datang setelah fi'il ma'lum. Nah, berarti kalau sebelum, al-walad ini kan sebelum, nggak boleh jadi fa'il. Dia mubtada. Nah, terus fa'ilnya mana kira-kira? Isim mar. Nah, sebelum kita sampaikan, pertama cari yang fa'il kan ada dua. Ada yang zohir, ada yang domir. Nah, pertama cari yang zohir dulu. Ada nggak isim zohir setelahnya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti pasti pasti domir. Kalau nggak ada yang zohir, pasti Pasti domir.
Nah, berarti failnya berupa domir. Nah, sekarang Dan pertanyaannya, ya, domir apa? Yarkudaninya, Yarkudaninya itu, Yarkudomir. Mana domir yang menjadi fa'il dari Yarkudani? Nah, domir itu ada banyak, ada yang kita bisa cek dari apakah dia baris atau mustatir, apakah dia nampak atau Domir lima. tersembunyi. Ya, Domir. domir tersembunyi. Nah, bukan kan? Enggak. Nah, nggak tersembunyi, Domir ada yang tuh, kelihatan. yang tersembunyi. Domirnya Yarkudani itu kelihatan. domir lima. Domir humanya itu Domir yang semak. direpresentasikan dengan apa di sini? Mana sih yang menunjukkan Alif, dia itu huma? Apa? alif dan nun. Nah, yang benar Ani, adalah alif dan alifnya doang. Yang benar adalah alifnya doang. Alif. nunnya enggak ya? Nunnya enggak. Nun ini adalah tanda i'rab. Dia kalau dia tanda i'rab marfu, kalau dia jadi mansub, dia hilang. Dia hilang yarkuda tetap lan yarkuda contohnya. Nah, tapi dia tetap huma kan domirnya enggak enggak hilang domirnya. Domirnya itu alif. Nah, alif dia enggak hilang. Nah, alifnya doang ini adalah domirnya yang bermakna huma. Nah, alif ini adalah fa'ilnya seperti itu. Nah, alif ini adalah fa'ilnya. Dia ada fa'il. Jadi setelah kemasukan kana Ustadz, Nah, ya kita dia jadi sekarang masuk ke situ. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Nah, terus kemarin kana itu dia mengubah apa? Apa efek dari kana? kana itu dia merofakkan mubtada ya Betul? Hmm, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. betul. Nah, merupakan mubtada dan namanya berubah dari mubtada menjadi isim, isim kana, ya. Ismu kana. Ya isim kana, Ya, mubtada itu ismu kana. namanya berubah menjadi ismu kana, isim kana, isim kana. Nah, tetapi dia tetap marfu. Nah, yarkudani di sini khobar. Khobar ini namanya berubah menjadi khobar, khobar kana. Khobar Nah, kana. khobar kana ini mansub ya. Khobar kana ini mansub. Mantap. Nah, khobarnya itu mansub. Artinya jumlahnya, kalimatnya ini mansub. Nah, bukan si fiil mudhari'nya saja, tapi kombinasi antara fiil mudhari dan fa'ilnya, yang mana dia berupa jumlah fi'liyah, itu nah, ini istilahnya adalah fi mahalli. Nah, ini akan selalu dipakai juga nanti ke depan. Fi mahalli, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Nah, dia di mahal atau tempat atau dia berkedudukan atau bertempat nasab, nasab fi mahalli nasbin. Nah, jadi mahalnya aja yang nasab bukan lafaznya. Jadi lafaz fiilnya mah tetap yarkudan. Dia nggak Tetap kelihatan dihitung nasab ya. perubahan dari rofa ke nasabnya. Nah, tapi sebenarnya dia mansub. Tapi kita sebutnya dia fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nah, dia khobar kana Nasab. fi mahalli nasbin. Nah, dia nasab karena ada kana kan tadi kana itu menasabkan khobar. Nah, maka dia bukan marfu lagi. Nah, khobar di sini dia tidak marfu lagi, tapi mansub. Nah, jadi kita sebutnya kalau mansubnya itu nggak kelihatan, ya Al-Qudani nggak kelihatan dia mansubnya dari mana, nah, maka secara lafaz ya, maka kita sebutnya fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, dia di tempat nasab. Dia di tempat Jadi nasab. meskipun bacaannya bukan secara bacaan dia nggak dibaca seperti nasab, Ustaz tetap anu ya, tetap dihitung nasab ya. Iya, karena bukan lafaz fi'il mudhari'nya yang mansub, yang nasab, tapi jumlahnya, kalimatnya, mahalnya seperti itu emang nggak kelihatan gitu. Nah, kalau misalnya lan, ya. Berarti kalau jarak kuda ini kemasukan lan, jadinya lan jarak kuda misalnya, ya. Nah, lan itu memang pengubah pengubah fi'il mudhari. Maka ini yang nasab itu adalah fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu nasab. Tapi kalau di sini